Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobroni. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Azhari Islamic School Rasuna. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di bawah Kemenak, kemudian di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai persyaratan untuk melengkapi ujian UKIN. Nah, saya akan menampilkan ketika saya mengajar di kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi atau judul Naskah dalam Hukum Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Baik, semuanya sehat ya? Sudah sarapan, sudah istirahat? Sudah, ada yang belum sarapan atau istirahat? Tidak ada. Baik, sebelum itu mari kita buka pertemuan kita pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar yang mana nanti akan dipimpin oleh Kakak Paris. Silakan Kakak Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai pembelajaran. Mister, kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya insya Allah mudah, tidak ada sulit untuk supaya semuanya fokus dan akan memperhatikan dengan baik. Ya, apa ice breakingnya? Ice breakingnya nanti apapun yang Mister bilang ada budinya maka ikutin ya. Contoh, budi duduk, gitu ya. Budi angkat tangan, gitu ya. Paham? Oke. Siap? Ya, nanti yang nggak bisa ngikutin, mohon izin untuk ke depan, nanti menyampaikan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Oke? Siap ya? Baik, bismillah. Budi angkat tangan. Berdiri. Oke, masih belum fokus. Kata Mister, kalau ada budinya, ikutin. Kalau tidak ada, ya itu maksudnya. Santai aja. Bismillah. Budi angkat tangan. Budi berdiri. Budi angkat tangan kiri. Budi nengok ke atas. Budi hormat. Budi hormat. Budi jalan ke kanan 1 kali. Budi turunkan tangannya. Budi turunkan tangannya. Oke, lebih cepat. Siap? Budi angkat tangan kanan. Budi angkat tangan kiri. Budi angkat kaki kanan. Budi lepas tangan keduanya. Budi angkat kepalanya ke atas. Budi nengok kanan, Budi nengok kiri, Budi duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Kira-kira ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Naskah dalam Islam. Oke, Mister udah ngasih materi untuk hari ini ya. Ya, boleh dilihat dulu, diperhatikan. Nah, materi hari ini kita akan membahas naskah dalam perspektif Islam ya, khususnya dari pemahaman fikih. Nah, minggu lalu kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu? Persusuan. Boleh dibuka nggak apa-apa, bukunya dibuka saja. Persusuan. Oke, bahasa Arabnya apa kalau persusuan? Rodoah. Oke, mungkin ada satu orang yang pengen jelasin. Ada, boleh? Oke, silakan Kakak Naura. Minggu lalu tentang apa? Persusuan. Yang haram sebab susu. Penyebab terjadinya persusuan. Oke, boleh dijelasin apa aja kemarin? Seorang anak itu dia menjadi mahram bagi yang menyusui, betul ya? Nah, apa aja syaratnya? 1.
Usia anaknya kurang dari? Iya, betul. Usia anaknya kurang lebih 2 tahun. Apalagi? Ibu yang menyusui memberikan nasi sebanyak 5 kali bulan. Oke, ibu menyusui sebanyak 5 kali kenyang. Boleh. Apalagi? Masih sampai ke dalam perut bayi setiap dari 5 kali susu. Iya, jadi harus masuk ke dalam perut si bayi. Oke, nah sekarang kita akan bahas nafkah. Kira-kira apa hubungannya persusuan sama nafkah? Ada yang tahu? Apa kira-kira hubungannya? Oke, masih bingung. Mister bertanya deh, apa itu nafkah? Ada yang tahu? Silakan. Saima, boleh Saima. Nafkah itu apa? Oh my God, uang yang harus dikeluarkan suaminya untuk istrinya. Oke, boleh. Ada lagi. Nafkah itu apa? Setahu kalian ya. Kalau dengar kalimat nafkah tuh, kira-kira apa? Oke, Nafiza, apa kira-kira? Barang? Oke, boleh. Kira-kira apa lagi? Satu lagi. Yang cowoknya belum ada suara nih. Apa arti nafkah? Nafkah. Mengeluarkan harta untuk anak dan ibu. Mengeluarkan? Untuk anak dan ibu dalam hal yang lain. Oke, boleh, mantap. Ya, kira-kira seperti itu ya pengertian nafkah. Nanti kita bahas semua. Nah, kemudian kira-kira kalian masih lengkap ya orang tuanya ya? Punya adik, ada yang punya kakak. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa yang memberikan nafkah? Ayah. Masya Allah. Kalau ayahnya nggak ada? Ibu. Kalau ibunya nggak ada? Kerja. Oke, baik. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, di sini kita lihat apa yang akan jadi target kita ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Boleh dibaca, Kakak Ali, silakan. Tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran titik yang Satu. pengertian nafkah menurut hukum Islam. Oke. Mengidentifikasi macam-macam nafkah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oke. Analisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang kewajiban nafkah. Siap. Menyajikan hasil diskusi secara kreatif dan komunikatif mengenai penerapan nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kewajiban memberi nafkah sesuai kewajiban. Oke, ini harapan yang akan kita pelajari ketika selesai pembelajaran. Jadi nanti semuanya diharapkan bisa menguasai 5 ini ya. Bisa? Bisa, insya Allah. Baik, kita bahas tentang nafaqat. Nah, dalam bahasa Arab, nafkah itu nanti ditulis sebagai an-nafaqat. Ya, kalau di buku bahasa Arabnya boleh dilihat di halaman 16. Ya, fi safhah 16. Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke pengertian nafkah. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, ini kelihatannya sudah langsung paham. Ada sandang, pangan, papan. Pernah dengar istilah ini? Pernah ya? Nah, apa maksudnya sandang? Pakaian. Pangan? Makanan. Kalau papan? Tempat tinggal. Bukan kuburan, bukan ya? Bukan. Oke. Nafkah berasal dari kata infak. Nah, bahasa Arabnya infak katanya. Nafkah itu, nafakot atau nafkah ya, berasal dari bahasa Arab infak. Apa arti infak? Mengeluarkan harta. Berarti bentuknya materialistik, benda. Gitu ya, nafkah. Kemudian biasanya yang dikeluarkan adalah sesuatu yang baik. Kalau nggak baik itu bukan nafkah. Oke. Kemudian dalam bahasa Indonesia, nafkah itu artinya bekal dalam sehari-hari, bekal hidup sehari-hari. Ya, yang biasa kita gunakan kan sandang. Ada orang nggak pakai pakaian? Nggak ada. Nah, biasa orang gila nggak ada. Orang butuh makan? Betul. Minimal berapa kali? 2 kayaknya ya, minimal 2. Orang puasa 2 kali, subuh, maghrib. Oke. Tapi kalau di Indonesia minimal 3 kali, betul ya? Maksimal? Nggak ada maksimalnya. Ada yang 10 kali, ada yang 5 kali. Makanya lihat badannya. Kalau badannya agak gendut, berarti lebih dari 3 kali. Oke. Sampai sini bisa dipahami pengertiannya? Ya. Apa arti nafkah? Mengeluarkan harta. Itu poinnya. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas sebab-sebab nafkah. Sebab-sebab nafkah ya. Di sini coba dilihat di bukunya.
Sebab-sebab nafkah itu ada 3. Boleh dibaca. Coba baca Aisyah. 1. Penyebab nafkah 1. Iya, kekerabatan dalam bahasa Arab al-qarabah. Yang kedua, pernikahan dalam bahasa Arabnya zaujiyah. Oke. Az-zaujiyah. Kemudian yang ketiga, kepemilikan bahasa Arabnya al-milku. Al-milku. Nah, ini penyebab seseorang wajib memberikan nafkah. Nanti kita bahas tuh. Karabat apa aja, pernikahan apa aja, kepemilikan itu apa aja, ya. Oke. Bisa dipahami? Paham tuh? Baik, selanjutnya kita akan membahas nafkah karena kekerabatan atau kerabat. Boleh dibaca, ya. Minta tolong baca Kakak Nafizah, silakan. Nafkah wajib Diberikan kepada ayah dan ibu serta kakek dan nenek. Oke, syaratnya? Mereka fakir, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga nafkah wajib diberikan untuk anak dan cucu. Ya. Syaratnya mereka fakir dan masih kecil, ataupun fakir sedang sakit dan fakir gila. Oke. Kira-kira ini yang bertugas siapa? Ngasih nafkah. Oke, coba kita lihat kalau ayah dan ibu atau kakek nenek, berarti yang ngasih nafkah siapa? Anaknya. Iya, ayah, ibu. Punya anak ya? Anaknya berapa pengennya? 2, oke. 2. Cowok atau cewek atau dua-duanya? Yang anak pertama? Cowok. Oke. Anak pertama cowok. Anak kedua cewek. Baik. Nah, ini ceritanya ayah ibunya sudah tua. Usianya kira-kira udah 50 sampai 70 tahun. Kita nggak tahu berapanya ya, tapi udah tua. Nah, berarti anaknya sudah kerja. Nah, orang tuanya ini ternyata fakir. Fakir. Iya, atau miskin kalau bahasa kitanya. Udah punya kerjaan, udah tua, gitu ya. Mereka butuh, kebutuhannya terpenuhi. Terus siapa yang membiayai? Anaknya. Gitu ya. Bisa jadi kakaknya, bisa jadi adiknya. Ini tinggal kompromi aja. Ini ayah ibu lagi pensiun, gak punya kerjaan, kasihan, yaudah nanti kita potongan ya. Misalnya kamu ngasih 1 juta, nanti kakak 2 juta gitu misalnya. Nanti 3 juta kita kasih ke ayah ibu. Nah, itu hukumnya nanti wajib. Atau kakek nenek juga bisa. Ayah ibunya udah meninggal, masih punya kakek nenek. Sama kasusnya. Nanti cucu yang nafkahi atau membiayai hidupnya. Siapa yang dekat kakek neneknya ada di sini? Oh, udah meninggal. Ada yang masih hidup? Dekat gak sama kakek neneknya? Ali? Iya. Dekat? Nenek sih. Oke. Hafiza dekat? Dekat. Nah, seandainya orang tua sudah meninggal, maka kita sebagai cucunya punya kewajiban untuk menafkahi. Tapi kita harus punya kerjaan ya. Kalau kita juga gak punya kerjaan, mah gak bisa nafkahi. Gitu. Oke, selanjutnya anak dan cucu. Nah, ini berarti orang tuanya. Kalian. Kalian siapa yang menafkahi? Orang tua, khususnya ayah. Gitu ya. Nah, itu kewajiban. Jadi ayah itu punya kewajiban ngasih nafkah. Tapi nafkahnya itu cuma 3 yang wajib. Apa aja tadi? Sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Udah punya semua? Aman ya? Nah, berarti ayahnya tidak punya tanggungan lagi. Nah, ini syaratnya anaknya itu fakir atau masih kecil. Kalian udah gede ya? Nah, masih kecil, bohong banget udah SMP. Udah gede, kecil itu kayak usia-usia kayak gini no. Tapi kalian kaya nggak? Udah kerja? Punya penghasilan sendiri? Ada yang jadi content creator? Nggak ada. Oke, berarti kalian masih wajib dinafkahi orang tuanya. Tapi kalau sudah punya duit, nggak wajib orang tuanya. Gitu ya. Jadi patokannya itu yang pertama fakir dan masih kecil. Yang kedua fakir atau sedang sakit. Ini masih sehat ya, masih sehat. Atau fakir gila. Pilih mau yang mana? Gitu ya. Kalau kalian pengen dapat duit orang tuanya, pengen mau dibeliin, pilih 3 ini. Fakir masih kecil, fakir sedang sakit, atau fakir gila. Kira-kira ada yang mau yang mana? Masih kecil.
Kecil, ya masih dianggap kecil. Makanya kalau udah balik itu sebenarnya kalau dalam Islam tidak boleh dinafkahi. Kalau udah balik. Nah, tapi ini khusus untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan itu nanti sampai dia nikah. Jadi misalnya Saima sekarang usianya 40 tahun, tapi belum nikah gitu ya. Maka orang tuanya masih punya kewajiban menafkahinya. Tapi kalau kata Saima nggak usah Pak, aku udah kerja, udah punya duit, ya udah nggak masalah. Tapi orang tua masih punya kewajiban. Maka jadi anak cewek itu enak. Kalau laki-laki sampai balik, udah balik, udah sehat. Ya sebenarnya ayah papa tuh nggak wajib ngasih duit kerja. Tapi kenapa mereka masih ngasih? Sayang. Tapi itu nggak ada kewajiban ya. Seandainya papa mama kamu nggak mau beliin barang, mereka nggak dosa. Gitu ya. Misalnya kamu minta sesuatu, ayah mau beli ini, mama mau beli ini. Kata mamanya, nggak usah, kamu udah gede. Jangan marah. Karena dalam Islam, kalau udah balik, laki-laki tidak dapat nafkah lagi. Gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang masih dikasih jajan, dikasih makan, dikasih pakaian baru pas hari raya, apalagi semuanya masih dapat, nah berarti itu orang tuanya masih sayang. Bersyukur ya. Nah, bersyukur. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kemudian yang kedua, nafkah karena pernikahan. Wah, ini ya pernikahan. Boleh dibaca dulu, silakan yang mau nikah cepat. Ada? Gak ada, oke. Yang belum nikah ya udah nggak apa-apa. Coba baca. Saya baca. Oke. Ada nafkah berbeda-beda sesuai kondisi suami. Apakah kaya, miskin, atau Nengah. Yang pertama, oke. Suami kaya minimal memberikan 2 bulan setiap hari untuk makan. Selain itu, makanya dan tempat tinggal. Oke. Yang kedua, suami miskin minimal memberikan 1 bulan setiap hari untuk makan. Selain itu, makanya dan tempat tinggal standar untuk masyarakat. Ya. Terakhir, suami menengah itu minimal memberikan 1,5 bulan setiap hari untuk makan. Selain itu, makanya dan tempat tinggal standar untuk masyarakat. Oke, terima kasih Saima sudah dibacain. Paham? Udah paham aja? Apa yang masih bingung? Oke, pintar. Berarti kalian penasaran ya apa itu mut? Ada yang tahu apa itu mut? Beras, 1 beras berarti? Mut itu bahasa Arabnya gini, mut. Oke, mut itu takaran. Nama sebuah takaran. Gitu ya. Nah, 1 mut itu berapa? Oke, kalau 1 mut itu nanti para ulama memberikan angka konkret 675 gram. Itu satu mut, gitu ya. 1 mut. Oke, boleh dicatat ya kalau ada apa supaya lebih paham. Jadi 1 mut itu dalam standar ukuran sekitar 675 gram. Berat ya. Berat. Berarti kalau 1 mut 1 beras, nanti tanya aja tukang beras. Berapa gitu ya. Nah, biasanya itu 1 liter kalau kita beli di tempat atau setengah liter. Oke. Nah, ini nanti kita jadikan patokan 1 mut. Ya, untuk pernikahan nanti dilihat kondisi si suami. Ada suaminya yang nanti musir kalau bahasa Arabnya, artinya kaya. Ada yang muksir, ada juga yang mutawassit. Nah, ini beda-beda nih. Nah, nanti yang mau nikah bisa diseleksi ya. Diseleksi mau calon yang mana. Oke. Nah, dari sini kita bisa memahami dalam Islam itu tidak ada paksaan. Apakah suaminya kaya dulu, miskin dulu, enggak mungkin ya miskin dulu, kaya dulu, atau mapan dulu, enggak ada. Jadi terserah, yang penting udah siap, baik secara mental dan finansial. Kalau kan ada orang nikah, aku nggak mikirin, yang penting aku sama kamu aja. Ada kayak gitu, karena udah cinta ya sama suaminya, calon suaminya. Jadi masalah harta itu nggak peduli. Ada. Berarti nanti kewajiban suaminya dipilih. Apakah 2 atau 3. Dan ini kewajiban suami. Kalau sudah nikah. Oke, kita bahas dulu yang makanan. Orang yang kaya minimal ngasih suami istrinya 2 mut. Nanti tinggal dikaliin aja ya. 2 kali 675 berarti berapa? Berapa? 14, 15, 13. 1.350 gram. Betul ya? Betul salah?
Betul. Berarti itu satu kilo. 1 kilo ya, benar ya? Nah, 1 kilo. Jadi orang yang kaya 1 kilo atau 1 gram? Oh, 1 kilo. Iya, berarti orang yang banyak duitnya minimal ngasih istri 2 mut sehari gitu ya. Ada yang sanggup makan 2 mut nggak? 2 mut beras 1 kilo. 1 kilo ya makannya. 1,3 kilogram. Nah, itu kewajiban suami yang kaya. Itu makanan. Nanti bisa dikonversi ke duit ya. Berarti nanti tinggal dibikin ke rupiah. Sehari si suami harus ngasih sekian ke istri. Ini setiap hari. Oke? Nah, ini mikir-mikir yang cowok nih. Oke, kemudian yang miskin atau muksib berapa? 1 mut. Oke, 1 mut tadi udah kita hitung ya. Kemudian yang mutawasid 1,5 mut. Nah, nanti tinggal dikonversi ke duit. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini yang perempuan tagih suaminya. Kalau udah punya suami ya. Ayang, aku pengen makan ini. Makan apaan? Yang enak. Ini suaminya kaya gitu ya. Maka suaminya harus ngasih. Oh, maaf sayang, aku nggak bisa lagi kerja. Ini aku transfer ya. Nah, ada mikirnya Ali sama Faris ya. Calon. Oke, itu kalau kaya. Tapi kalau yang menengah atau miskin, nanti sesuaikan saja. Baik, sampai sini aman? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah nafkah karena kepemilikan. Nafkah karena kepemilikan. Bagi kita yang suka sama hewan, kita juga punya kewajiban memberi nafkah. Coba angkat tangan siapa yang punya peliharaan? Faris, apa? Kucing. Banyak? 1, 2, 10? 4. Cowok semua, cewek semua? Ih, mantap. Adil ya. Betina sama jantan. Ali punya? Enggak suka hewan berarti. Kalau Nafiza? Enggak ada. Dulu punya? Apa? Burung? Burung apa nih? Oh, burung pipit? Udah mati? Udah disolatin belum? Nggak disolatin lah, masa hewan disolatin. Baik, Nafiza nggak ada? Dulu ada. Kalau Nora sekarang punya? Apa? Ikan. Ih, mantap. Ikan apa nih? Kok nggak tahu kan punya? Nah, berarti bukan punya kamu. Berarti kamu bukan pemilik. Berarti jangan ngaku-ngaku. Ya udah, berarti nggak punya. Saya mah? Oh, berarti nggak punya juga. Aisyah? Apa? Kucing. Berapa kucingnya? 1. Jantan betina? Betina. Ya udah, ntar sama Faris ya, temenan. Oke, bagi kita yang punya peliharaan, kalau Mister nggak punya ya. Bukannya nggak suka sama hewan, nggak ada waktu buat ngurusnya. Oke, karena ngurus manusia aja repot ya, apalagi ngurus hewan. Tapi hewan katanya nggak terlalu rumit ya. Apalagi kucing tinggal dikasih makan kan. Kalau sakit, berobat. Oke, coba kita lihat apa kewajiban kita ketika punya peliharaan. Oke, yang punya peliharaan boleh baca. Faris. Bagi yang memiliki hewan peliharaan, dia wajib memberikan nafkah seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang lain. Oke. Tidak boleh menyakitinya atau menyiksanya, dan jika hewan itu sakit, berusaha untuk mengobatinya atau merawatnya dengan baik. Iya. Nah, jadi ngasih makan wajib, ngasih minum wajib, ngasih tempat tinggal wajib. Jangan ditaruh di mana gitu ya. Taruh di WC misalnya kunci, nggak boleh. Jadi sesuaikan. Ini mungkin sesuai budget masing-masing ya. Singa, ya udah siapin kandang yang gede. Kalau orang Dubai gitu ya, orang Dubai ya. Ya udah tetap wajib. Gimana caranya? Baik, sampai sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Batas nafkah. Ya udah, satu dulu. Batas nafkah di sini maksudnya? Oh, kalau hewan sesuai kemampuan aja. Maksudnya gini, misalnya kucing berapa kali sehari makan? Sama kayak manusia? 3, serius? Berapa kali sehari? Oh, nggak hitung ya? Ya udah sesuai kebutuhan kucingnya. Kalau kucingnya makannya sehari 5 sampai 10 kali, tapi 1 gelas ya. Enggak 1 mut kayak gini, kebanyakan 1 mut. 1 gelas kecil, ya udah kasih sesuai kemampuan. Tapi sebenarnya kalau kasih makan sesuai yang kita punya, nggak mesti yang sereal itu ya. Sereal itu sebenarnya standar orang ini. Orang ya kayak orang Eropa, sebenarnya kita kasih tulang. Habis kita makan tuh, ada tulang. Itu juga nafkah. Susu, itu mesti susu yang kita beli di kan biasa ada tuh orang beli susu khusus. Sebenarnya kita nggak wajib, air putih sudah cukup.
Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan khusus. Yang penting kita kasih makan, minum, tempat tinggal. Jangan disakitin. Dah. Ya, ada lagi? Apa nih, hewan? Oh, manusia. Oh, ya siap. Terus? Jadi usianya itu udah tua, terus mungkin kurang mampu untuk bekerja. Ramah-ramahnya sih gimana? Bedanya kurang mampu untuk bekerja. Ya Allah, sedih kali ya. Oke, sini ada kasus di mana ada 2 orang yang sudah hidup bersama, sudah ternyata sampai tua, gak punya anak. Masya Allah. Terus siapa yang punya kewajiban menafkahi dia? Kalau dia punya yang lebih tua, kakek nenek misalnya, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau udah kakek nenek. Yang bawah nggak mungkin. Berarti lihat saudaranya. Karena kan masih kerabat ya. Nah, kalau keluarganya punya kakak adik, ya udah kakak adik itu punya kewajiban untuk menafkahi. Tapi ini juga sebenarnya masih khilaf ya. Maksudnya khilaf itu nggak ada beberapa ulama yang nggak sepakat. Karena kewajibannya itu atas bawah. Paham ya? Orang tua anak orang tua, bukan ke kiri atau kanan. Jadi ini ada yang mewajibkan itu, ada yang enggak. Ya, terus gimana? Ya sudah, dia hidup mandiri. Gitu ya, karena nggak punya orang tua, udah meninggal, nggak punya anak, ya udah dia hidup sesuai kemampuannya masing-masing. Baik ya, kita masuk ke diskusi teman-teman semua. Silakan kita bagi kelompok, bagi 2 kelompok ya. Iya, pertama kelompok Naura, nanti sama temannya Faris dengan Aisyah. Boleh bikin kelompok? Di mana enaknya? Sini berarti ya. Ya, silakan gabung sama teman-temannya. Selanjutnya sisanya Saima, Hafiza, Ali. Silakan. Ya, oke, udah. 1 atau 2? 1 ya udah. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang, bisa kasih waktu. Nanti kita akan presentasi di jam 11:30 menit. Sekarang. Silakan. Dimulai dari kelompok Naura. Gimana hasil diskusinya? Silakan. Boleh berdiri. Berdiri di tempatnya aja. Enggak, 1 aja dulu. Ya, jangan di atas meja. Silakan. Tadi kelompoknya Naura milih studi kasus 3 ya? 3. Oke, Mister yang baca nanti dijawab. Oke, kita lihat studi kasus yang ketiga. Nafkah untuk hewan peliharaan. Oke, di situ ada sebuah narasi, Rina memelihara seekor kucing di rumah. Karena sibuk sekolah dan bermain gadget, maksudnya game ya, ia sering lupa memberi makan kucingnya, hingga kucing itu tampak lemas. Masya Allah. Suatu hari, kucingnya jatuh, kemudian sakit. Bukan ya, kucingnya jatuh sakit, dan mati. Masya Allah, karena kelaparan. Oke. Pertanyaannya yang kita diskusikan, apa pandangan Islam terhadap sikap Rina terhadap hewan peliharaannya? Jawabannya? Ya, berdiri. Menurut pandangan Islam, membiarkan hewan peliharaan kelaparan sampai jatuh sakit dan meninggal adalah dosa dan bisa masuk neraka. Serius? Masuk neraka, apa alasannya? Ada dalilnya? Oke, dalilnya dari mana? Hadis Nabi ya? Oke, gimana tuh? Orang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia kurang. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya agar bisa mencari makan dari serangga atau binatang kecil di bumi. Hingga akhirnya kucing itu mati karena. Oke, berdasarkan hadis Nabi SAW, Islam mengangkapkan Rina melakukan suatu dosa ya. Oke, ada tanggapan dari kelompoknya Saima? Oh, lagi diskusi. Intinya masuk neraka. Oh, ternyata terlalu berlebihan. Kenapa itu berlebihan? Sebentar, hadis dulu. Kenapa kok berlebihan? Karena itu nggak sengaja, bukan sengaja ninggalin kucingnya. Iya, itu nggak masuk, kurang termasuk menyakiti gitu. Tapi kan siapa tahu dia lupa gitu dan dia kasihkan dia lalai. Iya, gimana tuh lalai? Tapi dia gunain waktu luangnya. Dia sebenarnya bisa kasih makan kucing, tapi kan dia main gadget. Kan karena sibuk sekolah Dan bermain gadget. kan bisa main gadget main ini kan sibuk sekolah juga, sering lupa itu tidak sengajaan. Oke, baik, ini menarik nih hadis diskusinya. Gimana? Masih kekeh dengan jawabannya atau berubah sepemikiran sama Saima? Tadi alasan kelompok Saima tidak masuk neraka adalah karena tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian tidak ada niat menyakiti. Tapi dia nggak ngasih makan sampai dia meninggal. Kan pas sakit siapa tahu udah dibawa ke dokter tapi ya tetap ke dokter juga nggak bisa. Ini sebenarnya juga unsur kabarnya kan. Iya. Kenapa dia kalau misalnya kenapa nggak biarin itu aja? Biarin keluarga bisa cari makan. Hah? Biarin hewan itu. Iya. Emang ada unsur kebebasan kucingnya? Soalnya ada hewannya. Iya. Luar bisa gimana? Oke, kembali ke Mister ya, Masya Allah. Baik, kalau kita lihat konteks hadisnya, hadis itu berbicara pertama, si perempuan itu tidak mau ngasih makan.
Tidak mau atau tidak memberikan makan, itu kan sama ya konteksnya. Yang kedua, tidak mau membiarkan kucingnya untuk nyari makan sendiri. Sehingga kalau kita lihat hadisnya itu kucingnya dikurung, diikat sampai ceritanya adalah kucing itu saking laparnya dia gali-gali tanah makan serangga. Padahal itu nggak makanan dia sampai mati. Berarti konteksnya adalah kalau kasus ini dia nggak nyampe masuk neraka. Kenapa? Dia dosa doang. Dia cuma dosa karena lalai gak ngasih makan. Dan dia tidak ini tidak nyiksa. Emang dia lalai aja. Kan biasanya kita gitu ya. Ada PR, nggak ngerjain. Sibuk apa? Main game. Oke. Kemudian nomor 2, silakan. Apakah memberi makan hewan termasuk bagian dari kewajiban nafkah? Jawabannya, silakan Aisyah. Gantian boleh. Boleh berdiri. Boleh dibantah ya, kalau nggak setuju. Iya, katanya wajib, bener nggak? Wajib ya, wajib. Wajib. Oke, berarti sepakat ya. Nomor 3, pelajarannya apa? Yang bisa kita ambil dari kasus ini, silakan. Kakak Paris. Jika tidak mampu merawat hewan peliharaan, sebaiknya kasih ke orang lain atau dilepaskan saja agar hewannya bisa mencari makan. Cakep. Oke, yang lain? Kalau nggak sanggup, dilepasin atau kasih orang. Setuju? Iya, cakep. Oke, terima kasih buat kelompoknya Faris, Aisyah, dan Naura. Selanjutnya kelompoknya Saima, Nafiza, dan Ali. Kita lihat studi kasusnya. Oke, kasusnya ini cerita ayah ya. Masya Allah. Ayah ini bernama Pak Hasan. Pak Hasan adalah seorang buruh bangunan yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun penghasilannya tidak besar, ia selalu berusaha memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Anaknya berarti lebih dari satu ya, anak-anaknya. Namun, suatu hari istrinya mengeluh karena ingin membeli pakaian baru, sementara keuangan keluarga sedang terbatas. Pertanyaan diskusinya, bagaimana hukum nafkah yang diberikan Pak Hasan kepada keluarganya menurut Islam? Silakan. Oke, boleh. Dari Kakak Ali. Jawabannya? Hasan sudah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Oke, Pak Hasan sudah berusaha memenuhi kewajibannya. Ada tanggapan? Hukum nafkahnya apa? Oh iya, hukumnya. Maksudnya hukumnya? Kan, Nah itu boleh tuh, berapa mood? Ini masuk kategori miskin, setengah kaya, atau kaya? ini udah berusaha, udah bisa memenuhi. Menengah. Oke. 1,5 mood. Itu untuk makanannya ya. Kasusnya di situ dia baju. Oke. Enggak dong kalau baju mah total. Baju ya sepaket, maksud setengah baju. Oke, hukum nafkahnya sudah terpenuhi. Intinya itu. Nomor 2, apakah Pak Hasan berdosa jika belum bisa memenuhi keinginan istrinya yang bersifat sekunder di luar pokok? Oke, silakan Kakak Saima. Hasan tidak berdosa karena sudah memenuhi kewajibannya. Tidak berdosa ya. Tanggapan lain? Maksudnya iya setuju. Setuju? Oke. Istrinya pengen baju baru, gimana? Mungkin pakaian istrinya sobek-sobek, udah bolong-bolong. Yang murah gitu ya dipakai gitu. Bajunya tuh Baju bekas tapi masih bagus. Oh, solusinya itu. Itu nomor 3 berarti. Apa yang seharusnya dilakukan oleh istri dalam situasi ini? Silakan. Gimana istrinya udah puyeng, suamiku gak punya duit. Jawabannya? Menunggu. Oh, berarti si istri menunggu suaminya sampai dapat uang tambahan. Berarti sabar nih ceritanya istrinya. Oke, tanggapannya? Harusnya gimana? Gimana? Jangan dong. Kan isinya kerja gimana dong, makin gak ada uang. Oh, jadi nggak kerja ya? Harusnya gimana tuh tanggapan kalian kalau di konteks sekarang? Iya miskin. Iya miskin mau pengusaha modal lagi. Oh iya. Bisa jadi minta modal ke siapa gitu. Dari kelompok ini sabar. Kalau dari kelompok Naura, teman-teman? Sepakat gak sabar? Bulan depan lagi berarti nunggunya. Kalau misalnya suaminya udah datang, uangnya dipakai buat itu, setuju. Dia mungkin cari yang murah gitu ya. Kayak 5.000. Coba ada. Oh, berarti kalau dari kelompok Naura, kan duitnya sebenarnya ada, tapi kan terbatas. Duitnya ada sebenarnya, tapi terbatas mungkin ada buat beli sayur, kita kan nggak tahu ya. Iya, biar SPP anak. Berarti tadi solusinya? Oh, sama sabar ujung-ujungnya. Enggak, dari kalian tadi apa pendapatnya? Kalau mereka sabar, kalau kalian? Nabung ya? Berarti sabar juga nih ceritanya? Enggak beda? Sabarnya lebih sedikit. Walaupun kita tutup, Mister pengen kalian berpendapat 1 atau 2 orang untuk pembelajaran hari ini. Ada yang perlu ditingkatkan kembali atau bagaimana? Silakan. Mungkin dari Kakak
Hafiza, boleh bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bisa dipahami? Bisa jelaskah? Atau masih bingung? Oke, Baru tahu tuh, ada ilmu baru. Kalau misalnya baru tahu kalau hewan itu wajib juga dinafkahi. Oke, berarti selama ini kalau ada hewan ya dipelihara aja, foto, ya biasa aja, biarkan dia hidup semaunya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau dari kelompoknya Naura, silakan berpendapat. Bagaimana pembelajaran? Ada yang barukah atau ada yang perlu dibahas? Itu tuh kayak ada buat 1 mood, 2 mood, 1,5 mood kita berapa? Oke, 1 mood itu berarti takaran ya. Ini juga maksimal atau minimal? Minimal. Jadi boleh dari itu ya. Misalnya kita anggap orang kaya ngasih duit sehari 1 kilo, berapa duitnya? Siapa yang pernah beli beras? Masa 1.000 satu? Ngomongin Mas. Mister kalau beli beras 5 kilogram itu 60 ribuan. Beras ya. Itu 1 kilo berapa? 1 kilo ya udah dikurangin aja. Berarti kurang dari itu. Paling nggak nyampe 30 atau 40 ribu ya. Bukan. Jadi anggap sehari, kalau sekali makan anggap 20 ribu ya. Paling mahal kalian makan berapa? Allahu Akbar, 1 juta. Oh gitu. Ya udah beda status gitu ya. Anggap 100 ribu sekali makan, udah tuh orang kaya. Berarti 3 kali sehari 300 ribu ngasih istri. Ini belum anak ya. Anaknya 5, udah kali 5, 600 ribu sehari. Ya, nanti tergantung. Oke, ada lagi? Tidak ada. Boleh, silakan berpendapat saja. Mister, kita tahu nggak yang maksudnya lo pernah lihat 10.000 di tangan istri yang Oh ya, ya. gimana bisa? Baik. Ya, ada parodi video ketika si istri dapat uang dari suaminya 10 ribu dan dia berkata ketika duit ini di tangan istri yang tepat maka dia bisa menghidupi keluarganya dalam sehari. Apa aja yang dibeli? Ini. Iya, sebenarnya dalam keluarga itu suami itu nggak ada paksaan. Yang penting dia mikirin gimana ngasih makan anak, gitu ya, ngasih pakaian yang layak. Layak di sini yang pasti masih bisa dipakai ya. Nah, nggak baru, yang penting bisa dipakai. Kemudian tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini nggak mesti rumah, bisa apartemen, gitu ya. Maksudnya nggak mesti rumah, yang penting tempat tinggal. Itu kewajibannya. Masalah nominal itu dikembalikan ke suaminya. Nah, suami sepakat, kalian harus berusaha untuk menjadi suami, cari duit yang banyak, itu yang penting. Sebagai istri, berusaha melihat kondisi suaminya. Gitu ya. Kondisi suaminya kalau lagi kaya, bahagia. Kalau lagi miskin atau terpuruk, ya sudah bersabar. Akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa. Siapa yang mau baca doa? Ali, boleh Ali, silakan pimpin doa. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.